ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, setelah itu penulis berpindah ke masalah ar-radha. Masalah persusuan, dibaca ar-radha dan dibaca ar-rudha. Afwan. Dibaca ar-radha dan dibaca ar-ridha, di fathah dan di kasrah. Dua-duanya boleh. Radha itu artinya apa? Dia penamaan untuk mengisap susu ibu dan meminum susunya. Ya. Panjangnya kalau didefinisikan bahasa Indonesia yang menyusu, kan begitu. Secara syar'i ar-radha itu adalah wusulu labani imra'atin aw ma hasala minhu fi jawfi tiflin ala wajhin makhsus. Yang dikatakan dengan radha, ya, itu adalah sampainya susu seorang perempuan. Sampainya susu seorang perempuan, air susu seorang perempuan, atau apa yang berasal darinya ke dalam diri seorang anak kecil dalam bentuk yang khusus. Dalam bentuk yang khusus. Jelas ya, karena itu menyusui itu tidak mesti dia menyusu langsung. Iya. Kalau misalnya air susunya diletakkan di gelas, dia minum, maka itu juga sama menyusui. Atau seperti sekarang ya, diberi dari botol itu, tempat susu anak, dia menyusu dari situ, itu sama saja. Nah mesti dia menyusu langsung. Tapi maksudnya air susu perempuan itu masuk kepada anak tersebut. Itu yang disebut dengan radha. Disebut dengan radha. Dan pembahasan radha ini sabit ya, pembahasannya ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Sunnah, dan ini ada dari hal yang disepakati. Karena itu sudah berlalu di pembahasan mahram ya, wa ummahatukum allati arda'nakum. Ada perempuan yang menyusui, wa akhwatukum minar radha, saudara perempuan kalian sesusuan. Ada hukum yang berlaku dalam hal itu. Kata beliau, wa idza arda'atil mar'atu bilabaniha waladan sara ar-radhi'u waladaha bisyartain. Jika seorang perempuan menyusui seorang anak dengan air susunya, anak yang disusui tersebut menjadi anaknya bila terpenuhi dua syarat. Ahaduhuma bisa ahadihima ayyakuna lahu dunal haulain. Penyusuan adalah selama kurang dari 2 tahun. Jadi kalau disusui paling maksimal berapa? Paling maksimal 2 tahun. Iya, dan itu berdasarkan ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Iya. Jadi ayat itu kata para ulama itu khabar bermakna bimanal amr. Berita tapi bermakna perintah. Perintah ibu-ibu susui 2 tahun. 2 tahun liman arada ayyutimma radha'ah, bagi siapa yang mau menyempurnakan 2 tahun. Bagi siapa yang ingin menyempurnakan 2 tahun. Iya. Dan ini juga berdasarkan hadits Ummu Salamah di riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuharrimu minar radha'a illa ma fataqal am'a fi thadi wa kana qabla al-fitam. Tidak mengharamkan dari susuan kecuali apa yang menembus pencernaan dari susuan itu, dan itu sebelum al-fitam. Sebelum al-fitam. Jadi ilahnya itu karena air susu itu bisa menumbuhkan. Masih bisa menumbuhkan, dan itu biasanya di umur 2 tahun ke bawah. Jelas ya? Baik, ini di pendapat penulis di sini ya, rahimahullah. Pendapat pertama. Pendapat kedua, watsani anturdi'ahu khamsu radha'atin mutafarriqat. Iya. Disusui selama 5 kali susuan yang terpisah. Jadi anak itu disusui ya,
satu majelis. Terus sorenya lagi 1 kali dia susu, malam 1 kali, besoknya lagi sampai 5 kali begitu. Bukan 1 kali susu 5 kali dia mengusap, tidak. 5 kali mengisap, bukan itu yang dimaksud. Atau misalnya anaknya menyusu, dia lepas susuannya senyum-senyum, nyusu lagi. Nah itu dihitung 1. Jelas ya? Jadi 5 kali susuan terpisah. 5 kali susuan terpisah. Iya. Dan ini berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kana fima unzila minal Quran asyru rada'atin ma'lumat yuharrimna. Thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat. Fatuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqra'u minal Quran. Ya tadinya 10 susuan yang memahramkan. Kemudian setelah itu terhapus menjadi 5 saja. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dan itu termasuk ayat Al-Quran yang dibaca. Maksudnya dibaca secara makna, bukan secara lafaz. Sebab lafaznya sudah terhapus. Ya. Baik. Kemudian jadi ini 2 ya di pembahasan. Ya dimaklum ya banyak pembahasan di sini. Cuman ini kan dasar ya. Dan khilaf di kalangan para ulama. Apa yang disebut oleh penulis di sini sulit juga kalau kita mentarjih misalnya dia tidak kuat atau seterusnya. Tapi paling tidak itu seorang tahu bahwa ini ada kadar yang dijalani. Ya dan pendapat ini punya dalil-dalil. Walaupun di kondisi lain mungkin ada hal-hal yang diperkecualikan dari kaidah. Ada hal-hal yang diperkecualikan dari kaidah. Jelas ya? Misalnya kalau dibahas tentang masalah seorang perempuan yang menyuntik hormon pada payudaranya sehingga mengeluarkan air susu. Dia menyusui anak, apakah itu memahramkan atau tidak? Iya. Terus itu kalau diberikan kepada anak yang kepada orang ingin dimahramkan karena dia punya hubungan dekat, anak angkatnya misalnya selalu masuk, kemudian diberi dari air susunya di gelas diminumkan, apakah itu memahramkan atau tidak? Itu kan pembahasan banyak ya, ada usul di situ di pembahasan. Tapi intinya apa yang disebut oleh penulis di sini ini dasar-dasar pijakan di dalam menilai pembahasan-pembahasan. Kata beliau, wasiru zawjuha aban lahu. Nah, kalau sudah seperti ini, 2 syarat terpenuhi, konsekuensinya suaminya itu menjadi ayah baginya. Suaminya menjadi ayah bagi siapa? Bagi si anak itu, menurut mayoritas ulama. Kenapa? Sebab pemilik susu itu si suami sebenarnya. Itu kan pemilik susu namanya. Jadi kalau si istri adalah mahramnya, suaminya juga akan menjadi apa? Ayah bagi dirinya. Baik. Kemudian setelah itu dikatakan oleh penulis, wa yahrumu 'alal murda at-tazwiju ilaiha wa ila kulli man nasabaha wa yahrumu 'alaiha at-tazwiju ila al-murda'i wa waladihi duna man kana fi darajatihi aw a'la tabaqatan minhu. Iya. Baik. Kata beliau, anak susuan adalah haram menikahi perempuan yang menyusuinya. Itu jelas ya? Karena itu ibu susuannya. Dan seluruh keturunan nasab perempuan tersebut, semua keturunan nasabnya, anak perempuannya, bibinya, dari pihak ayah atau pihak ibunya, ibunya dia, menjadi neneknya ya, dari susuan, dan seterusnya. Baik, kemudian kata beliau, perempuan yang menyusui haram menikahi anak susuannya dan keturunan anak susuannya tersebut. Dalam garis keturunan ke bawah. Jadi anak susuannya, cucu susuannya, cicit susuannya, itu semuanya mahramnya, tidak boleh dia nikahi. Bukan yang sederajat dengan anak tersebut, atau anak yang garis keturunannya lebih tinggi dari garis keturunan anak tersebut. Iya. Seperti saudara-saudaranya yang tidak menyusu darinya.
Jadi kalau saudaranya tidak menyusu darinya, itu mereka bukan saudara susuan. Sebab yang dihitung susuan bagi si ibu, si anak itu saja. Jelas ya? Terkait dengan saudaranya itu tidak masuk. Atau a'la minhu, lebih tinggi darinya. Seperti bapaknya, ya, bapaknya, pamannya, itu tidak masuk. Jelas ya? Tidak masuk. Baik.